Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saudara, sudahkah bersyukur hari ini? Bersyukurlah saudara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat siapa diri kita di tengah-tengah dunia ini dan bagaimana perilaku kita juga kaitannya dengan Tuhan Sang Khalik atau Pencipta kita. Saudara, saya melanjutkan dengan sebuah cerita. Ada seorang yang cukup kaya. Dia mengadakan pesta, mengundang cukup banyak orang. Lalu dia pesan kepada para pelayan-pelayannya, nanti kamu semua harus perhatikan yang saya lakukan, karena ini menentukan bagaimana tamu saya dan apa yang harus kalian lakukan. Nanti kalau tamu-tamu saya datang dan saya pegang kening saya, itu pertanda tamu-tamu yang datang itu orang penting. Kalian harus layani sebaik mungkin, bawa dia segera ke meja perjamuan. Nah, kalau saya pegang hidung saya, berarti tamu-tamu yang saya datang itu adalah dari kalangan menengah. Kalian boleh layani, ya, tapi biasa aja lah. Beri mereka rokok. Kalau saya pegang dagu saya, itu berarti yang datang masyarakat kelas bawah. Udah, kalian diemin aja, nggak usah dilayani. Nah saudara, ini suatu cerita yang menggambarkan pada kita bahwa masih ada orang yang melihat orang lain, bersikap terhadap orang lain berdasarkan bagaimana posisi orang itu, kaya atau tidak, punya jabatan atau tidak, kelas apa, apakah kelas atas, orang penting, atau kelas menengah ke bawah, atau masyarakat jelata. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, saya ingin mengingatkan keberadaan kita. Di dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26 dengan jelas sekali dikatakan, kamu semua adalah anak-anak Allah. Ya, saya ingatkan kembali, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian saudara, sebagai anak-anak Allah, bagaimanapun perilaku kita, tutur kata kita ikut menentukan bagaimana penilaian orang lain terhadap kita maupun terhadap Allah. Nah saudara, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, lalu perilaku kita, tutur kata kita, sikap kita sama dengan orang-orang dunia ini, lalu apa bedanya kita dengan orang dunia ini, saudara? Dan tentu akan sekali lagi menentukan bagaimana penilaian dan respek orang terhadap kita maupun terhadap Allah. Nah, karena itu saudara, mari perhatikan apa yang dikatakan selanjutnya dalam kitab Matius 5 ayat 16. Demikian dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga yang menciptakan matahari untuk orang benar maupun tidak benar, untuk orang jahat maupun orang baik. Jadi begitulah saudara, Tuhan digambarkan sebagai Bapa yang baik, yang sempurna, yang tidak memperlakukan orang dengan perlakuan berdasarkan keadaan orang itu menurut penilaian masyarakat. Orang baik, orang jahat, semua
mendapatkan sinar matahari. Nah, saudara, semoga ini juga menjadi contoh buat kita, supaya kita juga memperlakukan orang tidak lagi berdasarkan stratanya, tingkatannya, kaya, miskin, orang penting atau orang biasa, atau bahkan orang yang golongan paling bawah menurut penilaian masyarakat itu sendiri. Jadi mari saudara, kita perhatikan ini dan kita praktekkan, sehingga kita benar-benar menjadi sesama bagi sesama manusia ciptaan Tuhan yang lain. Amin.